Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus perusahaan dagang Zahir versi 6 untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Studi kasus ini disusun oleh saya sendiri ini, lalu ada Muhammad Atorif Firdaus dan Prasasti Rahmasuci. Ya, pertama itu ada pendahuluan. Ya, jadi di sini Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang mudah digunakan sehingga bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sekalipun dapat menggunakan software ini dengan baik. Tidak seperti pada sistem pencatatan akuntansi manual, di mana setiap transaksi dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan formulir transaksi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, dan lainnya. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Setiap kali Anda mencatat transaksi, program akan membuatkan jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan manajemen, laporan keuangan secara otomatis. Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam tentang software Zahir Accounting. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengerjaan studi kasus perusahaan dagang. Lalu yang kedua ada membuat database baru dan pengaturan awal Zahir. Silahkan. Ya, jadi yang pertama itu database perusahaan baru. Jadi PT DCT adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan. DCT berdiri pada tahun 2015 yang saat ini berkeinginan untuk menerapkan Zahir Accounting versi 6 untuk pencatatan keuangan tahun 2018. Di sini ada berikut data perusahaan PT BCT. Di sini ada nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, nomor telepon, email, website, periode akuntansi. Lalu di bawahnya ada ketentuan pencatatan akuntansi pada PT BCT. Di sini ada perusahaan menggunakan mata uang. Lalu yang kedua, perusahaan menggunakan modul uang muka. Yang ketiga, ada format tanggal pendek. Yang keempat, ada satuan pengukuran yang digunakan dalam TCS dan sebagainya. Di bawahnya, di sini berikut langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru. Yang pertama itu double klik icon software Zahir Accounting 6 yang ada pada desktop. Yang kedua, tampilan awal Zahir Accounting 6. Yang ketiga itu klik membuat data baru, isi data perusahaan, kemudian klik lanjutan. Yang keempat ada masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Lalu mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Lalu konfirmasi akhir yaitu melakukan pengecekan ulang data perusahaan yang sudah dibuat, lalu klik proses. Lalu ada lagi pilih bidang usaha yaitu perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan dan lalu tampil pertanyaan seperti ini. Lalu tampil pesan mengenai fasilitas password, lalu klik OK. Bawa lagi. Lalu melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan, klik lanjutkan, lalu setelah itu klik selesai.
Tampilan utama Zahir Accounting 6 seperti ini. Pengaturan awal Zahir yaitu merupakan pengaturan aplikasi yang terdiri dari pengaturan program, setup data, dan pengaturan transaksi. Pada langkah ini kita akan mengatur format mata uang, format tanggal, penggunaan modul uang muka sesuai ketentuan dari studi kasus perusahaan PT BCT. Di sini ada klik menu setting, lalu pilih subprogram, lalu pilih setelan regional, kemudian mata tanggal dan mata uang sesuai ketentuan perusahaan. Pada bagian setelan transaksi, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan menu mata uang muka. Lalu klik rekam. Ya, selanjutnya yang ketiga ada pengaturan data-data Zahir. Tarik selanjutnya. Oke. Data pelanggan. Berikut data pelanggan PT BCT. Bisa dilihat dari gambar. Langkah-langkah dalam pembuatan data pelanggan adalah sebagai berikut. A. Pilih modul data-data. Lalu klik data nama alamat. Dan tampilan awal data nama alamat, kemudian klik Add. Seperti ada yang digambar. Lalu masukkan data pelanggan seperti tampilan berikut. Masukkan nama alamat pada tab alamat dan catatan, kemudian klik rekam. Apabila ada tampilan seperti ini, saat klik rekam, klik ya saja. Melakukan proses rekam data baru. Lalu ada tampilan data pelanggan setelah direkam. Lakukan pengisian data pelanggan lainnya dalam langkah yang sama berikut. Tampilan daftar pelanggan yang sudah berhasilkan dimasukkan. 2. Data pemasok. Berikut data pemasok BCT. Bisa disimak. Langkah-langkah pembuatan data pemasok sebagai berikut. 1. Pilih modul data-data, klik data nama alamat. Lalu tampilan awal data nama alamat. Masukkan data pemasok atau supplier seperti tampilan berikut. Kemudian klik rekam. Lalu masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Dan ada di situ tampilan data pemasok setelah direkam. Hingga lakukan pengisian data pemasok lainnya dengan langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pemasok yang sudah dimasukkan. 3. Data pegawai dan other. Data pegawai dan other perusahaan BCT adalah sebagai berikut. Berikut data-data pengisian data pegawai. A. Pilih modul data-data, klik data alamat, lalu tampilan awal data alamat, alamat kategori karyawan, kemudian klik Add Data. Masukkan data pegawai, karyawan, seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Lalu tampilan data pegawai setelah direkam. Setelah itu, lalu lakukan pengisian data pegawai lainnya dengan langkah yang sama berikut tampilan daftar pegawai yang setelah dimasukkan. Berikut itu adalah langkah-langkah pengisian data other. Pilih modul data-data, klik data nama alamat, lalu tampilan awal data nama alamat kategori rekam, kemudian klik Add Data. Lalu masukkan data rekam atau other seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Lalu tampilan data other setelah direkam. Lakukan pengisian data other lainnya dengan langkah yang sama berikut tampilan daftar rekam yang sudah berhasil dimasukkan.
7. Data mata uang. Langkah-langkah melakukan proses menambah serta mengubah mata uang yang digunakan. Pilih modul data-data lalu klik data mata uang. Lalu tampilan daftar mata uang yang ada. Data mata uang yang sudah diatur pada saat pembuatan database perusahaan yaitu mata uang asing dan lokal. Kemudian pilih IDR, kemudian klik edit data. Dan ini tampilan data mata uang IDR. Lalu sesuaikan data akun penting seperti berikut, kemudian klik rekam. Di sini ada data rekening atau akun. Hapus data akun. Berikut langkah-langkah menghapus data rekening atau akun. Pertama, pilih modul data-data, kemudian klik data rekening. Kemudian tampilan data rekening, pilih data akun yang akan dihapus, kemudian klik delete data. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini, lalu kemudian pilih ya. Klik tutup untuk keluar dari tampilan daftar akun. Tambah data akun. Data rekening atau akun digunakan oleh PTNJ Elektronik adalah sebagai berikut. Pilih modul data, kemudian klik data rekening. Lalu tampilan data rekening, kemudian klik add. Masukkan data rekening dengan lengkap seperti berikut, kemudian klik rekam. Tampilan yang setelah berhasil direkam. Lalu lakukan penambahan data akun lainnya dengan langkah yang sama. Klik tutup untuk keluar dari tampilan daftar akun. Ubah daftar akun. Ubah daftar akun dapat dilakukan sebagai tabel berikut. Berikut langkah-langkah mengubah data rekening atau akun. Pertama, pilih modul data-data, kemudian klik data rekening. Tampilan data rekening, pilih data akun yang akan diubah, kemudian klik atau double klik pada akun yang dipilih. Tampil jendela informasi mengenai akun, lalu klik OK. Lalu, lakukan perubahan data rekening dengan lengkap seperti tampilan sebagai berikut. Kemudian klik rekam. Data pajak. Data pajak yang digunakan sebagai berikut. Langkah-langkah pembuatan data pajak yaitu pilih data modul, kemudian pilih data pajak. Tampilan awal data, lalu klik add. Masukkan data pajak dengan lengkap seperti sebagai berikut, kemudian klik rekam. Lalu, tampilan yang setelah data pajak berhasil direkam, klik tutup untuk keluar dari tampilan data pajak. Bisa langsung diloncatin ke bagian selanjutnya aja nih. Bagian 4. Oh, bagian 4 langsung? Ya. Lalu yang keempat ada modul persediaan. Nah, lalu yang keempat ada modul persediaan dan saldo awal. Modul persediaan data saldo dan awal. Data produk PT BCT adalah sebagai berikut. Berikut langkah-langkah pengisian data produk. A. Pilih modul, kemudian pilih data produk. Lalu, tampilan awal data produk, kemudian klik add data. Masukkan data produk dengan lengkap.
seperti di tampilan berikut, sekaligus membuat data kelompok barang. Tampilan kelompok barang, pilih produk nomor 1, kemudian klik edit. Lalu masukkan data kelompok barang dengan lengkap seperti berikut. Jika peringatan penyesuaian akun, klik OK, klik rekam untuk menyimpan data. Keterangannya, average costing sistem persediaan akun menentukan bentuk HPP di kartu stok, memberi tanda check mark jika penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari barang yang tersisa di gudang. FIFO costing, beri tanda check mark jika penentuan harga pokok ditentukan berdasarkan harga barang yang pertama kali dimasukkan atau pertama kali dibeli. LIFO costing, beri tanda check mark jika harga pokok barang ditentukan berdasarkan harga barang yang paling akhir masuk dalam gudang atau dibeli. Akun yang digunakan ada harga pokok, penjualan, retur penjualan, customer persediaan, konsinyasi, pengiriman beli, pengiriman jual. Lalu lengkapi pengisian data produk seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Lalu dapat muncul tampilan data produk seperti yang berhasil direkam. Setelah itu, lakukan pengisian data produk lainnya dengan langkah yang sama. Lalu klik tutup untuk keluar dari data produk. Saldo awal akun. Langkah-langkah mengisi saldo awal yaitu klik menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu saldo awal akun. Kemudian tampilan saldo awal akun, pengisian nominal pada setiap akunnya, klik rekam untuk menyimpan. Saldo awal piutang, data saldo awal piutang dagang per 31 Desember 2017. Langkah-langkah untuk pengisian saldo awal piutang adalah klik menu setting, lalu pilih saldo awal, dan saldo awal piutang usaha. Kemudian tampilan pengisian saldo awal piutang, klik baru untuk menambah saldo awal piutang. Isi saldo awal piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Lalu tampilan saldo awal piutang yang berhasil direkam. Pengisian saldo piutang lainnya dengan langkah-langkah yang sama, klik tutup untuk keluar dari saldo piutang. Terakhir ada saldo hutang. Data saldo awal hutang dagang per 31 Desember 2017, seperti yang ada di tabel. Langkah-langkah pengisian saldo awal hutang adalah langkah-langkah pengisian saldo awal hutang dagang yaitu klik menu setting, pilih saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Kemudian tampilan pengisian saldo awal hutang, klik baru untuk menambah saldo awal. Isi saldo awal hutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Udah kali? Udah. Bagian ini aja langsung. Lalu selanjutnya ada modul kas dan bank dan pembelian. Nah, di sini ada modul kas dan bank dan modul pembelian. Yang pertama itu ada transfer kas dokumen 1, dapat dilihat di gambar. Lalu langkah-langkah penyelesaian dokumen 1. Yang pertama, pilih modul kas dan bank. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam, klik batal untuk keluar. Lalu yang kedua ada kas masuk. Ini dokumen 2 dapat dilihat sebagai gambar berikut. Langkah-langkah penyelesaian dokumen 2 yaitu yang pertama pilih modul kas dan bank, pilih kas masuk. Selanjutnya tampilan awal kas, kemudian klik baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Klik batal untuk keluar dari form input. Selanjutnya, tampilan daftar transaksi kas masuk setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Yang ketiga ada kas keluar. Nah, dokumen 3 dapat dilihat. Langkah-langkah penyelesaian dokumen 3 yaitu yang pertama pilih modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar.
Lalu tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Klik batal untuk keluar dari form input. Lalu yang selanjutnya, tampilan daftar transaksi kas keluar setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Nah, dokumen 4 sebagai berikut. Lalu ada langkah-langkah menyelesaikan dokumen 4. Yang pertama, pilih modul, lalu tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Lalu klik batal untuk keluar dari form input. Nah, selanjutnya tampilan daftar transaksi kas keluar setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Dokumen 5 sebagai berikut. Nah, ada langkah-langkah penyelesaian dokumen 5. Yang pertama, pilih modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Lalu, lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Klik batal untuk keluar dari form input. Tampilan daftar kas keluar sebagai berikut. Dan ada tampilan dokumen 6. Ya. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaian dokumen 6. Yang pertama, pilih modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Lalu tampilan awal kas keluar, lalu klik baru. Lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Klik batal untuk keluar dari form input. Lalu ada tampilan daftar transaksi kas keluar setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Yang ke-8 ada modul pembelian, transaksi pembelian, dokumen 1, pembelian secara kredit, sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaian dokumen 1. Yang pertama ada pilih modul pembelian, kemudian pilih invoice. Lalu tampilan awal invoice pembelian, kemudian klik baru. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan data. Lalu muncul tem pembayaran, klik batal untuk menutup form input penerimaan barang. Kemudian, tampilan daftar pembelian setelah berhasil direkam, klik tutup untuk keluar. Dokumen 2 ada pembelian secara tunai sebagai berikut. Nah, ini ada langkah-langkah penyelesaian dokumen 2. Yang pertama, pilih modul pembelian, kemudian pilih invoice pembelian. Tampilan awal invoice pembelian, kemudian klik baru. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan data. Klik batal untuk menutup form input penerimaan barang. Lalu ada tampilan daftar pembelian setelah barang berhasil direkam, kemudian klik tutup untuk keluar. Dokumen 4 tentang pembelian secara kredit dengan uang muka sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaian dokumen 4. Yang pertama, pilih modul pembelian, kemudian pilih uang muka pembelian. Lalu tampilan awal uang muka pembelian, kemudian klik baru. Selanjutnya, lakukan pengisian uang muka pembelian seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Tampilan uang muka pembelian setelah berhasil direkam, kemudian klik tutup. Nah, pilih modul pembelian, kemudian pilih invoice pembelian. Lalu ada tampilan awal invoice pembelian, kemudian klik baru. Lakukan pengisian transaksi pembelian dengan lengkap seperti tahapan berikut, kemudian klik rekam. Pilih daftar uang muka yang telah diisi sebelumnya, kemudian klik OK. Lalu muncul tem pembayaran. Klik batal untuk menutup form input penerimaan barang. Tampilan daftar pembelian setelah berhasil direkam, kemudian tutup untuk keluar. Yang ke-9 ada pembayaran hutang dagang. Dokumen 1 dapat dilihat bagi berikut. Lalu untuk langkah-langkahnya dapat disimak di makalah yang nanti akan di-share. Kita lanjut untuk yang ke-6 ada modul penjualan dan analisa laporan keuangan. Nah, modul penjualan dan analisa laporan keuangan. Nomor 1 transaksi penjualan. Dokumen 1 ada penjualan dapat dilihat. Berikut langkah-langkahnya dapat disimak saja.
Lalu dokumen 2 ada pengiriman barang atas transaksi tanggal 14 Januari 2018. Nah, langkah-langkahnya juga dapat disimak. Lalu ada dokumen 3 tentang retur penjualan atas pengiriman barang tanggal 15 Januari 2018. Berikut dokumennya. Dan ada langkah-langkah penyelesaian dokumen 3. Langkahnya dapat disimak juga ada di sini. Lalu yang keempat ada dokumen penjualan kredit. Langkah-langkah penyelesaian dokumen 4 juga dapat disimak. Langsung closing aja. Oke. Nah, terakhir itu ada penutup. Oke, nggak ada. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Zahir Accounting adalah salah satu software akuntansi laporan keuangan terbaik di Indonesia yang penuh inovasi, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi. Perintah-perintah di dalam software ini menggunakan bahasa Indonesia karena memang software ini dibuat untuk kebutuhan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, mudah digunakan dan berbeda dengan software lainnya. Lalu, sarannya, penulisan laporan yang dapat penulis buat ini tidak sempurna, masih banyak memiliki salah, sehingga pada penulis selanjutnya perlu memperhatikan beberapa aspek penulisan yang perlu menjadikan koreksi jika benar terdapat kekurangan, mulai dari inti pembahasan sampai dengan memberikan kesimpulan atas penulisan laporan ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.